Kuncinya itu harus ada inovasi. Jadi ketika bisnis itu sudah mulai menurun, ya kita harus create produk baru atau pendekatan baru dalam memasarkan produk. Itu pastilah. Saya nggak cerita tadi ya, sebelum saya kuliah itu, saya menunggu keterima pengumuman di UGM itu, saya dulu bikin Salesforce, jualannya wajan. Wajan masak? Wajan buat goreng. Ya, jadi saya itu ngambil wajan itu dari Mas Pion. Belinya di toko Progo. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin bisnis, tadi kita udah memulainya. Nah, sekarang ketika beroperasi, salah satu hal yang tidak lepas adalah soal promosi. Ya. Seberapa berpengaruh sih Pak promosi terhadap berjalannya bisnis tuh? Ya. Marketing gitu, pemasaran. Ya sangat berpengaruh karena promosi itu fungsinya kan untuk mengenalkan. Mengenalkan orang biar tahu produk kita. Nah, tapi yang perlu diingat dalam mengenalkan produk itu juga harus sesuai dengan janji kita. Oh, janji. Harus dengan janji. Jadi banyak, kalau kita lihat di marketplace gitu ya, yang sering terjadi itu, kadang promonya banyak, produk itu murah, tapi ada yang tidak sesuai kita dikirim, kemudian atau bahkan ada yang menipu. Nah, maka tetap sama aja ya, reputation itu harus dibangun. Nah, jadi kembali ke yang tadi itu, yang modal itu, maka kalau dalam syariah itu ada namanya musyarakah bil wujuh. Jadi kerjasama karena wibawa. Atas nama baik. Atas nama baik ya kan, punya wibawa. Jadi orang bisa dikasih goodwill dong. Jadi kalau saya gabung ke perusahaan tapi saya punya wibawa atau kompetensi khusus yang unik gitu, ya saya juga bisa punya saham. Kira-kira begitu. Jadi yang namanya non-financial capital itu juga sangat penting sekali. Sangat penting. Terus kalau misalnya sekarang dengan pilihan orang untuk membayar pemasaran tersebut, sebenarnya menurut Bapak itu memang adalah salah satu yang harus dicoba, harus ditempuh, atau sebenarnya words of mouth atau bicara dari mulut ke mulut tuh untuk banyak bisnis secara umum? Dilihat dari produknya. Produknya itu sifatnya tertutup, eksklusif atau publik. Nah, itu dilihat itu aja. Jadi harus berjalan bareng. Nanti kita lihat dievaluasi produk ini cocoknya lewat mana sih? Kan ada juga tuh misalnya kalau kita produk fashion atau kosmetik gitu, kan ada banyak yang nggak suka kalau itu public domain kan, nggak unik dong gitu kan? Yang khas, yang khas eksklusif, ya kan? Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau misalnya ada barang, oh kok jualan di toko kayak gitu ya, kayaknya nggak unik tuh, nggak menarik. Ya tergantung produknya. Tapi tetap semua harus dicoba. Terus kalau misalnya pandangan Bapak sebagai pelaku bisnis, go online. Sekarang kan semua di online. Kalau menurut Bapak gimana Pak dengan online? Apakah semua bisa di online kan? Atau tetap toko konvensional tuh punya magnetnya tersendiri? Ya, kombinasi lah. Jadi sekarang kalau murni online, kalau dia belum punya nama, itu orang juga nggak percaya. Tapi kalau dia sudah punya nama atau dia bisa membangun reputasi, orang percaya. Jadi kalau kombinasi itu kan orang jadi, oh ini ada sih barangnya, kira-kira begitu. Jangan-jangan tipu-tipu nih. Kita bisa buktiin ini ada loh visinya. Ya, gitu. Ya kan banyak tuh di medsos juga yang promo produk murah gitu kan. Ternyata hilang duitnya, sudah bayar. Yang sering itu kan laptop, motor, mobil kan banyak tuh sering kan. Mungkin dari hal-hal pernah kecil-kecil aja pun Sobat Syafiq di rumah juga kayaknya tahu gitu. Itu juga sangat-sangat rawan dengan yang tipu-tipu. Ya itu yang harus kita hati-hati. Tapi dimulai dengan circle kita. Maka circle itu harus dikembangkan terus. Pilar dan fondasi yang kuat dari yang terdekat gitu ya Pak. Betul. Baik itu untuk mengembangkan capital maupun untuk mengembangkan expand marketnya. Tapi tergantung tipe bisnisnya. Dia bisnisnya itu marketnya end user, retailer, atau korporat, atau malah government. Kan pasti beda. Always know who your market is. Jadi kayak sebelum kita jualan emang penting banget untuk tahu kita mau kemana sih jualan, jangan sampai hilang arah. Persis. Nah nanti kalau misalnya udah berjalan, pemulainya udah, berjalannya udah, bisnis nggak selalu lancar kan ya Pak ya? Pasti. Nanti tiba-tiba nggak ada yang beli lah, tiba-tiba muncul pesaing lah, atau mungkin berjalannya monoton gitu, sampai orang kadang-kadang kehilangan yang kayak, udahlah apa tutup aja ya. Misalnya bisnisnya nggak growth gitu, atau mungkin declining, menurun gitu. Gimana sih Pak caranya menjaga supaya, yuk terus jalan yuk gitu? Ya kuncinya itu harus ada inovasi. Jadi ketika
bisnis itu sudah mulai menurun, ya kita harus create produk baru atau pendekatan baru dalam memasarkan produk. Itu pastilah. Saya nggak cerita tadi ya, sebelum saya kuliah itu, saya menunggu keterima pengumuman di UGM itu, saya dulu bikin Salesforce, jualannya wajan. Wajan masak? Wajan buat goreng. Ya, jadi saya itu ngambil wajan itu dari Mas Pion. Belinya di toko Progo, itu harganya waktu itu tahun 97, 98 itu 13.000 wajan itu. Kalau ya. Sekarang mungkin kisaran berapa tuh Pak? 3.000 kali mungkin sekarang ya kurang lebih 70 lah. 70.000. Ya. Nah, 13.000 itu saya ngajak teman-teman, kita nggak ada yang bergaji, semua variabel. Jadi kita pakai kos, kemudian kita keliling sales gitu, kita jualan. Nah, metode paling awal kan karena itu dulu belum era digital banget, kan orang buta pasar. Nah, ini agak uri-uri sedikit kan. Nah, orang buta pasar. Ya, ada melihat peluang. Nah, kita keliling dari sekolah ke sekolah, dari kantor ke kantor. Nah, 13.000 kita ambil, nanti ke temen yang jualin, kita jual waktu itu 16-17.000. Mereka jual terserah. Penawarannya mulai 60, ada yang 50, biasanya transaksi 30 per biji. Lumayan, sehari itu satu anak minimal 4 biji pada dapat. Wow. Waktu itu ya. Zaman itu kan? Zaman itu artinya cari uang 1 juta itu gampang. 1 juta sampai 3 juta itu nggak terlalu sulit. Kerja paling hanya jam 8 sampai jam 12 sudah selesai. Ya, udah boleh pulang. Karena benar-benar tahu target pasarnya di mana, celahnya apa, orang-orangnya juga terpercaya. Betul, dan circle-nya memang real barangnya ada, kemudian bisa langsung ditawarkan gitu. Iya, kita peragakan, kemudian mereka beli. Ya sekarang udah decline karena kan orang itu berjalan hampir sekitar 20 tahun. Jadi teman-teman saya satu angkatan itu yang kalau Anda ke daerah Purworejo, ke Kecamatan Bruno, itu masuk ke kecamatan itu ada rumah bagus-bagus itu rata-rata sales wajan. Oh, teman-teman Bapak. Iya. Jadi saya dulu saya tinggal karena saya kuliah saya meninggalkan mereka. Tapi mereka semua rata-rata sukses ya. Dari hal yang mungkin sebetulnya kalau sederhana ya Pak. Sampai sekarang juga kalau yang online juga laris produk rumah tangga itu kan, tinggal dikupas, ada yang lewat TikTok, itu juga termasuk reviewnya bagaimana mendemonstrasikan ini loh barangnya gitu. Produk kan banyak unik-unik tuh. Ibu-ibu biasanya agak gelap mata kalau lihat seperti itu. Iya, dan kayaknya murah nih. Iya. Langsung masuk ke keranjang. Itu termasuk yang lumayan. Oke. Tadi soal bagian inovasi. Ini sayangnya kita udah waktunya ya. Tapi sebelum paling akhir, konsisten Pak. Kalau tadi inovasi, konsistensi dalam bisnis, gimana sih Pak untuk menjaga bisnis dan semangat itu tuh nyala gitu? Nah, kuncinya pengusaha itu jangan malas. Kerja keras itu tidak bisa ditawar. Jadi tidak cukup dengan kerja cerdas, tetap harus kerja keras. Mau nggak mau ya, kalau orang sekarang bisa bilangnya kayak udahlah nggak usah kerja keras, kerja cerdas aja. Nggak cukup. Bisa. Saya punya komit waktu awal-awal bangun bisnis itu tidak ada tidur siang. Sepanjang matahari masih ada, nggak boleh tidur. Oh gitu. Karena bisnisnya awalnya dari rumah. Mulai dari satu kamar di kamar, kemudian saya bangun di atas garasi, kemudian saya bangun kantor sudah jauh dari rumah, sampai sekarang saya punya kantor yang nggak terlalu jauh dari rumah. Sudah beberapa kali bangun. Dan biasanya kalau kita inovasi itu, kita mau berkembang, dan kita harus selalu menerapkan ini, manajemen risiko. Jadi ada ekspansi, ada investment aset juga yang bisa untuk memitigasi kalau ada kerugian. Jadi nggak bisa tuh kita kalau misalnya seolah-olah 2 kaki langsung nyebur gitu, berbahaya. Berbahaya. Harus ada pelampung. Harus ada pelampung. Karena kalau nggak, banyak kejadian teman-teman pengusaha yang habis jatuh betul, ya nggak bisa makan. Sampai makan aja misalnya, saya punya beberapa teman gitu, jadi dulu luar biasa asetnya miliaran gitu, tapi ketika jatuh ya sudah. Untuk makan aja hari ini kadang-kadang agak berat karena rumah semua sudah terjual, aset semua diakuisisi oleh bank. Ini penting juga. Itu penting banget ya Sobat Syafiq di rumah. Kalau misalnya tadi kita mereview lagi dari perbincangan kita dengan Bapak Suhada, dari awal selalu diwanti-wanti secara halus bahwa kalau sebelum kita terjun ke bisnis, meskipun yang kayak wah semua itu bisa kita handle sendiri, semuanya itu perlu direncanakan dengan baik ya Bapak ya. Kemudian jangan sampai gelap mata, jangan kemudian pengen cepet-cepet sukses, karena yang biasanya cepet sukses tuh jatuhnya cepat juga, dan kemudian jangan gelap mata kayak kayaknya ini nih pasti bisa, pasti berhasil, taruh deh semua, jatuhnya kayak agak berjudi ya malahan menyerahkan semuanya. Dan pengusaha yang sudah pengalaman pasti punya jiwa.
Jadi dia Coba tahu, apa itu? dia merasakan ini kayaknya bidangku nggak ya, Oh gitu. hokiku nggak. Kalau nggak, walaupun kelihatannya menguntungkan, jangan masuk. Percaya sama insting berarti tetap Iya. ya? Tetap, Nggak hanya misalnya kayak, oh kayaknya on the paper ini iya nggak untung bisa. Iya, tetap on the paper ada, teknis kita punya, artinya fundamental analisis kita punya, technical analisis kita punya, tapi feeling kita gitu. juga Harus harus ada. insting still. Iya, Wow, itu lumayan banget nih kita bercakap-cakap sama Bapak Suhada hanya sebentar, tapi saya rasa sih itu sangat-sangat pack untuk orang-orang yang lagi lihat-lihat peluang usaha atau kira-kira mau jadi pebisnis. Tonton deh dari awal sampai akhir ya Bapak ya, dan ya, siapa tahu kita masih ada kesempatan selanjutnya untuk Oke. berbincang-bincang tentang usaha-usaha lagi. Untuk Ya. Sobat Syafik di rumah, kalau misalnya ada topik atau pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa banget leave your comment atau tinggalkan komentar di seksi komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Bapak Suhada untuk Oke, sharingnya sama-sama, hari Mbak. ini. Semoga terima kasih. ilmunya bermanfaat dan semoga bisnisnya lancar-lancar Amin, terus. Ditunggu amin. nanti sharing-sharing di Ya, Syafik Weekly Cast selanjutnya. Saya Ya. Ave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.